Hai para hamster pencinta keuntungan, pernah bertanya-tanya betapa pentingnya pendidikan keuangan? Ada yang bilang, kamu bisa saja tahu semua teorinya, tapi tetap kesulitan menerapkannya di dunia nyata. Nah, itulah sebabnya hari ini aku menemukan sebuah video di mana salah satu tokoh besar berbagi pandangan mereka mengenai topik ini. Mari kita simak. Aku telah mengikuti Universitas Perdamaian Finansial beberapa kali. Aku bermaksud menggunakan sebagian dari $45.000 yang telah kutabung untuk mendapatkan kendaraan baru. Singkat cerita, yang akhirnya kudapatkan adalah pinjaman mobil sekitar $41.000 dengan bunga 3,99%. Dan itu terjadi secara tidak sengaja. Aku tahu aku bisa mendapatkan suku bunga yang lebih baik dari itu. Jadi, aku mencoba untuk melakukan pembiayaan ulang pinjaman mobil tersebut. Tapi kemudian, pertanyaanku adalah, apa yang harus kulakukan dengan $45.000 yang kumiliki ini? Oke. Terkadang kita menginginkan segalanya saat ini juga. Sampai-sampai kita mungkin bahkan mengabaikan pendidikan kita demi tumpangan yang menggoda. Baiklah, kami sudah mendengar ceritanya, jadi sekarang mari kita lanjutkan ke saran yang telah lama dinanti dari pakar. Jadi, kurasa kamu harus kembali ke Universitas Perdamaian Finansial. Kamu gagal. Kembalilah ketika kamu sudah menyelesaikan pendidikanmu, lalu kita bisa bicara. Ya, dalam hal ini, aku sepenuhnya setuju dengan ahli tersebut. Lebih baik belajar, walaupun harus naik kereta bawah tanah selama beberapa tahun. Karena nantinya, berkat kecerdasanmu, kamu tidak hanya bisa membeli mobil, kamu bisa menerbangkan pesawatmu sendiri. Berinvestasilah untuk masa depanmu, teman-teman. Senang bertemu kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Halo, penggemar keuangan paling keren di web. Kita semua tahu bahwa waktu adalah uang, bukan? Tapi apa yang lebih kamu sukai? Lebih banyak waktu luang atau lebih banyak uang? Hari ini, aku menemukan video tentang seorang pria yang tampaknya telah menemukan jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut. Dengarkan ini. Aku mungkin bekerja 5 hingga 10 jam seminggu. Dan itu bukan berarti aku tidak melakukan apa-apa dengan sengaja. Hanya saja aku bisa menyelesaikan tugas dalam rentang waktu itu. Mereka perlu memberikan lebih banyak pekerjaan kepadamu. Tidak, maaf atas gangguannya. Tapi sepertinya dia hampir kehilangan ketenangannya karena pertanyaan itu. Kupikir dia pasti dibayar dengan sangat baik. Jika tidak, dia pasti sudah mengatakan, ya tentu saja. Namun itu sangat tergantung pada apakah kamu mendapat gaji tetap atau dibayar berdasarkan pekerjaan yang kamu lakukan. Baiklah, mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa aku harus membiarkan itu terjadi? Karena mereka menghabiskan banyak uang untukmu. Dan aku ingin memastikan bahwa aku yang kubayar itu sepadan. Mereka meminta mengerjakan sejumlah pekerjaan. Ya, benar sekali. Aku sepenuhnya setuju dengan itu. Mereka seharusnya melakukan lebih banyak pekerjaan. Ya, tapi mereka tidak tahu. Jadi aku tidak akan memberitahu mereka. Kenapa aku harus melakukan itu? Pengembang lain juga bekerja dengan durasi waktu yang sama. Aku tidak begitu peduli. Aku tidak peduli sama sekali. Jika aku adalah pemilik bisnis, mereka mungkin membayar banyak orang dengan banyak uang, padahal kamu mungkin bisa memotongnya menjadi setengahnya. Mereka dibayar banyak uang oleh kontrak-kontrak ini. Ya, mari kita berharap bosmu tidak melihat video ini. Karena jika tidak, mereka mungkin bertanya-tanya apakah mereka membayar kamu terlalu banyak untuk jam kerja yang sedikit. Namun, jika kamu melakukan tugasmu dengan baik, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana menurutmu teman-teman? Apakah produktivitas atau jumlah waktu kerja yang lebih penting? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Tiba-tiba, aku merasa perlu untuk memeriksa apa yang sedang dilakukan karyawanku, dan kemudian aku akan mencari video keren lainnya untuk kalian. Jadi, jangan lewatkan. Sampai jumpa di lain waktu, dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.